siang adik-adik. Perkenalkan nama saya Yarogani Naul, semester 5 tingkat 3 AKBP Baligi. Saya ingin memberikan edukasi tentang nutrisi pada anak. Yang pertama, kebutuhan nutrisi, yaitu nutrisi merupakan gizi seimbang yang mengandung semua zat gizi dan mampu membuat seseorang untuk tumbuh sehat, tumbuh kembang dan produktif. Ada beberapa elemen nutrisi yang terdiri atas 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin, 5. Mineral, 6. Air. Ada beberapa fungsi zat gizi, yaitu menghasilkan energi bagi fungsi organ, gerakan, dan kerja fisik, sebagai pelindung dan pengatur suhu tubuh. Yang pertama, karbohidrat. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kg kalori. Karbohidrat yang disimpan dalam hati dan otot berbentuk glikogen dengan jumlah yang sangat sedikit. 2. Protein. Berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan dan mengganti jaringan tubuh. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kg kalori. Bentuk sederhana dari protein adalah asam amino. Asam amino disimpan dalam jaringan berbentuk hormon enzim. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan sumber energi paling besar. 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kg kalori. Yang keempat, vitamin. Vitamin merupakan substansi organik dalam jumlah kecil pada makanan untuk metabolisme normal. Jenis vitamin. Ada beberapa jenis-jenis vitamin. Yang pertama, vitamin larut air. 2. Vitamin larut lemak. Vitamin larut air dibagi beberapa bagian, yaitu vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin B6, dan vitamin B12. Vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, yang disebut dengan AD. 5. Mineral. Merupakan elemen esensial non-organik pada tubuh sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Contoh mineral yaitu kalsium, magnesium, dan fosfor. Yang keenam, air. Air menyusun 60-70% dari seluruh tubuh. Masalah kebutuhan nutrisi, yaitu pertama, kekurangan nutrisi. 2. Kelebihan nutrisi. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan melebihi batas normal berat badan anak-anak. Yang keempat, malnutrisi atau keturunan gizi. Yang kelima, diabetes mellitus. Yang keenam, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, kanker. Yang kedelapan, anoreksia nervosa atau terganggunya selera makan anak-anak. Gizi seimbang pada anak. Apa itu gizi? Gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, melalui tubuh sehingga tubuh bisa aktif dan sehat optimal. Fungsi makanan bagi anak. Yang pertama, sebagai zat tenaga. Yang kedua, zat pembangun untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan organ-organ tubuh serta menggantikan jaringan yang rusak. Yang ketiga, zat pengatur agar valve, organ-organ dan jaringan dapat berjalan dengan baik. Penyebab gizi buruk. Yang pertama, jumlah makanan yang dimakan berkurang. Yang kedua, jenis makan tidak seimbang. Contohnya seperti jajan-jajanan di luar, seperti makanan bakso. Yang ketiga, makan tidak teratur. Istilahnya makan itu makan 3 kali sehari, tapi dia makan cuma sekali. Kebanyakan dia jajan, jadi terganggunya selera makannya anak-anak. Yang keempat, penyakit. Penyakitnya itu kayak seperti dia penyakit yang jantung, diabetes. Yang kelima, anak banyak makan jajanan di luar. Nah, seperti adik-adik ya kan, kalau di luar sering jajan-jajan di luar ya kan dia ya. Itulah kalau misalkan makan jajan di luar kan jadinya penyebab gizi kurang ya kan dek kan. Tanda dan gejala gizi kurang. Yang pertama, berat badan kurang dari normal atau kurus. Istilahnya bukan kayak kurus kayak adik-adik juga ini, enggak, tapi istilahnya kurus itu seperti ini. Ini loh dek, ya kan? Yang kedua, nafsu makan berkurang. Nafsu makan berkurang itu dia kebanyakan pengen jajan terus. Makanan di rumah jadinya terhambat. Yang ketiga, kurang bersemangat atau mudah lelah. Misalkan salah satu contoh
Dia itu kayak kebanyakan melamun, cuman taunya tidur, nggak mau bergerak dan nggak aktif seperti anak-anak yang lain. Baru rambut tipis dan merah, mata pucat. Akibat gizi kurang pada anak. Yang pertama, kecerdasan akan berkurang. Yang kedua, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Gimana sih cara pencegahan gizi pada anak? Yang pertama, makan minimal 3 kali sehari dengan teratur. Jadi buat adik-adik sekalian, kalau disuruh orang tua makan 3 kali sehari itu harus mau ya dek. Jadi nggak kayak timbul penyakit gitu sama adik-adik sekalian. Yang kedua, dahulukan makanan-makanan bergizi daripada jajanan. Sumber gizi bagi anak. Yang pertama, karbohidrat berasal dari nasi, roti, sereal, kentang, dan jagung. Yang kedua, vitamin, buah-buahan, dan sayur. Yang ketiga, protein berasal dari ikan, susu, telur, daging, dan kacang-kacangan. Inilah cara-cara yang bisa orang tua kasih kepada anak-anak untuk memotivasi makanan kepada anak. Yang pertama, membuat suasana makan agar anak menyenangkan. Ya, kalau salah satu contohnya Bu, mengganti menu kayak misalkan pagi makanan nasi goreng atau apa gitu. Tapi kecuali jangan kayak pertama dulu kasih anak-anak jajan. Yang kedua, jangan memaksa atau mengolok-olok anak ketika makan. Siapa di sini deh kalau disuruh makan harus marah-marah dulu mamanya gitu. Ayo ambil Pak. Malah belum makan. Kan? Yang ketiga, berikan kebebasan anak dalam memilih menu makanan dengan tetap mempertahankan gizi yang seimbang. Gizi seimbang vitamin. Inilah salah satu contoh vitamin yang bagus untuk anak. Pisang, buah nanas, apel, buah pir, melon. Ayo, siapa yang suka makan buah? Bagus. Buah apa itu dek? Buah apa itu? Buah apa itu? Buah apa? Nanas. Kalau adik? Yang saya makan kan jeruk sama pisang ya. Jeruk bagus. Itu jeruk bagus loh dek. Vitamin C-nya. Ada karbohidrat, yaitu ubi, jagung, telur. Protein ada daging, telur, tahu. Inilah salah satu contoh keluarga bahagia. Mereka sama-sama bahagia, tumbuh sehat, tidak susah disuruh makan ya kan dek. Ini anak gizi sehat. Kalau cara kita melihat dia dek, gimana? Cantik enggak? Cantik kan? Manis kan? Inilah ciri-ciri anak yang gizinya sehat loh deh, jauh dari kata jajan-jajanan di luar. Ini anak sehat, dia aktif, mudah senyum, tidak lemas, ya kan? Nih, gizi kurang pada anak. Inilah salah satu contoh untuk anak-anak yang gizinya kurang. Ayo, jelek kan deh? Buat Inang, buat kamu yang ingin bertanya, saya silakan. Ayo deh, siapa yang mau ingin bertanya? Entah. Oh iya kak, saya mau nanya dong, kalau ciri-ciri saya stunting nggak gitu? Iya, tanya. Apa coba salah satu contohnya gitu? Ada yang ada? Orang tadi. Kayak kering ya? Enggak ada. Jadi kalau kejadian anak itu nggak tidur tuh gimana itu? Kalau anak-anak susah tidur, Susah tidur siang. kalau untuk anak-anak yang susah tidur itu memang kebanyakan bermain gadget ya. Apa bermain handphone gitu? Enggak. Apa karena mungkin apa sih alasan kalian dia nggak mau tidur dulu?
pasti ada dong alasannya, ngomong tidur ama gitu kan. Tapi tidur siang itu bagus loh dek untuk otak. Cara cara Dia belum tidur siang mau pakai itu kata bapak dapat. Kau ya, kalau aku nak bilang itu siang ada benar kan? iya coba Udah nggak ketemu lagi kok, udah malah belum ketemu. apa yang mau Ina tanya nih, nggak ada. Kalau Ina Jadi dia bukan baru bisa makan sayur. mau susah makan sayur itu entah Ina ngasih aja vitamin. Minyak ikan ditaruh di dalam makanan kan. Itu bagus loh Ina buat anak-anak. Kalau misalnya tentang stunting Ina masih ragu, cara mengatasinya itu yaitu pemberian besi, yodium buat anak-anak gitu. Memang sih kalau untuk mengobati stunting itu belum bisa Ina untuk sekarang, tapi untuk mencegah bisa. Kalau untuk dia kan pertumbuhannya dia ini cepat kan, tapi kalau untuk ciri-ciri stunting itu Ina ya gangguan otaknya itu berkurang ya kan, baru pertumbuhan giginya juga kurang. Buat maaf ya Nan ya, kalau untuk perempuan menstruasinya itu terlambat gitu. Jadi bukan istilah anak ada ini bukan stunting, memang dia wajar, mungkin ini ketinggian karena dia pendek gitu. Itu orang stunting jelek punya kurang gizi ini deh. Tapi dalam tu, malu dulu. Karena dia punya apa? Rasanya dari Berarti bagus dong, aktif dia deh ya, aktif ya. Tapi dong orang anakku kurang apa? Stunting katanya ini. Enggak, dia aktif kok, pertumbuhan giginya dia ini. Jadi nggak ada istilah ada stunting sebelum yang diperiksakan berat badannya berapa, tinggi berat badannya berapa, ya kan dia? Kalau menurut umur kan, dia kan udah 8 tahun. Sekarang berat badannya 4 ke sedangkan. Bersama Madi itu bapak 15 lah. Soalnya yang wajar lagi kok berat badannya itu. Kenapa nggak wajar? Nah, karena pertumbuhan itu kan umur 20 batasnya, Ina. Oh, tapi dia bilang stunting ini. Kagak, dia mah bukan stuntingnya dia. Enggak, itu mungkin dia masih ini. Coba kasih aja minyak ikan ini dicampur ke nasinya. Nena, makasih Nang buat waktunya. Selamat sore.